Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ah wa nasarah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Fa ya hadratal mukarramin, akhasul khusus Ketua DKM Masjid At-Taqwa, Kiai Haji Dr. Andes Mukhlis, Kaspuhan Guru kita Kiai Haji Tubagus Adam Abdullah, dan semua guru yang hadir di sini, para asatidz yang saya hormati, para jamaah. Alhamdulillah, tadi sudah disinggung oleh Ketua DKM kita bahwa memang pembahasan kita kebetulan di bab sholat. Tadi disinggung juga bahwa sholat kalau memang tidak khusyuk maka tidak usah diamalkan. Saya setuju dengan pendapat beliau, ini adalah pendapat yang sangat keliru. Karena memang antara sudut pandang tasawuf dan fikih itu lain. Menurut pandangan tasawuf, sholat yang khusyuk itu adalah hudurul qalbi, hadirnya hati kita tidak ingat apapun selain daripada Allah. Nah, kemudian hadirnya hati ini bisa diimplementasikan terlihat dari gerakan tubuhnya manusia. Ketika dalam sholat tidak ada gerakan, dalam artian khusyuk, tidak bergerak, gatal, tidak digaruk, kemudian ada hal apapun dia tidak menengok, menoleh, maka itu sudah termasuk khusyuk dalam pandangan ilmu tasawuf. Adapun Syekhuna sering berpesan, kalau memang kalian untuk mengejar khusyuk, maka tidak akan pernah tercapai untuk saat ini, karena kita lagi proses. Kita ambil khusyuk menurut pandangan ilmu fikih. Apa? Dohiron, dohirnya, rukunnya, sunnahnya, abad atau hayat, itu sudah kalian lakukan. Ketika rukun sholat kalian amalkan dengan baik, walaupun hati kita melamun atau tidak fokus kepada Allah, ini sudah termasuk kategori khusyuk menurut ilmu fikih. Karena kalau khusyuk buat kita sulit, apalagi sholatnya di akhir bulan. Jangankan dompet, muka aja ngelipat kan, yang ada khusyuknya sulit. Nah, oleh karena itu, yang jelas, nah tadi kita harus memang membahas dari sisi antara tasawuf dan fikih itu lain. Tasawuf ini yang penting ada makna unsur manfaat. Contoh, dalam kajian ilmu fikih tidak didapatkan bolehnya sholat duha berjamaah atau sholat tahajud berjamaah. Sekarang marak di pesantren, kadang saya suka isi juga di Mutiara Sentul di sana, tahajud bareng bersama Kapolres Bogor. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan semangat agar kita bisa bangun di malam hari. Awas, tapi jangan menjadikan hukum bahwa tahajud berjamaah ini adalah disunahkan dari Rasul. Tidak, hanya sebatas untuk adanya kekompakan dan kesemangatan. Begitu pula dengan duha di pesantren-pesantren, ya, beres pengajian pagi, duha dipimpin sama gurunya, tujuannya untuk membiasakan. Contoh zakat. Menurut ilmu fikih, zakat mazhab Syafi'i harus pakai makanan pokok. Tapi menurut tasawuf boleh zakat fitrah pakai uang. Karena lebih bermanfaat lagi. Toh ketika kita memberikan beras kepada fakir miskin, banyak yang memberikan ada 2-3 plastik, maka yang 1 plastik dimasak, 2 lagi dijual untuk beli lauk pauknya. Ketika kita memberikan uang, pasti akan lebih bermanfaat, dibelikan sesuai dengan keinginannya. Jadi kemudian tujuannya sama, yaitu adalah asas manfaat. Makanya harus diusahakan. Makanya salah satu faktor yang mendorong kita untuk menjadi khusyuk, maka ulama fikih mengatakan an idamatun nadri ila mahallis sujud. Selamanya ketika kita sholat selalu memandang tempat sujud. Terkecuali nanti ketika kita sudah tasyahud, tahiyat awal, tahiyat akhir, maka idamatun nadri ila usbu'ih,
Maka di pandangan ini tertuju ke telunjuk. Asyhadu alla ilaha illallah. Pandangan bukan lagi ke tempat sujud, tapi ke telunjuk. Nanti membentuk angka 53, ya. Hadis riwayat sahih Imam Muslim, wahannahu, sedikit dilengkungkan, didoyongkan, jangan terlalu tegang. Begini. Yang begini pun sah, tapi sunnahnya dilengkungkan membentuk angka 53. Ini 5 Arab, ini 3, 1, 2, 3. Jadi nggak begini, enggak. Yang begini pun sah, ya. Nah, tawadu, memperlihatkan kerendahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya penting kita ketika akan memulai sholat, saya sering katakan juga, membayangkan gerakan sholat sebelum memulai takbiratul ihram. Jadi sebelum takbir, kita bayangkan baca Fatihah, surat, ruku, i'tidal, tumaninah, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud, tahiyat, salam. Jika diucapkan lama, tapi ketika hati yang bermain cepat, ya kan? Sering saya katakan dari sini ke Bandung 4 jam, tapi hati yang berjalan Ciawi, Padalarang sampai Bandung. Tuh, cuma 1 detik sampai Bandung. Hati lebih cepat. Hati lebih cepat. Dan kenapa? Ketika kita akan memulai sholat disunahkan dalam madhab Syafi'i, mohon maaf, saya tidak menyalahkan ustadz yang lain, mungkin beliau lagi lupa atau khilaf. Ada satu ustadz mengatakan dalam doa iftitah. Dalam doa iftitah itu hanya disunahkan membaca wajah tu. Tidak disunahkan membaca ini. Yang ada ini itu hadis riwayat Ibnu Majah dan Imam Ahmad bin Hambal, tapi dalam konteksnya menyembelih kurban, bukan dalam sholat, kata beliau. Saya punya koleksi kitab hadis, kata beliau, 1235 hadis. Tidak satu pun saya jumpai doa iftitah diawali dengan ini. Wah, saya pikir luar biasa, kitabnya banyak, hafalannya luar biasa. Tapi mungkin ada lembaran yang dia gak kebuka kali ya, saking lupa namanya insan, masumiyal insan ilal inisyani. Imam Ibnu Mandur dalam kitab Lisanul Arab, insan itu dinamakan insan karena memang banyak lupanya. Maka sebagai kita manusia perlu mengingatkan, termasuk saya pribadi pasti banyak hil. Yang jelas di dalam kitab Majma'uz Zawaid karya Imam Haythami, salah satu guru Imam Al-Hafidh Asqalani, disebutkan dufi'a ilayya kitabun fihi istiftahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa qala inni wajjahtu. Satu. Yang kedua, dalam kitab Syu'abul Iman karya Imam Al-Baihaqi, di situ pun disebutkan idastaftaha wa kabbara summa qala inni wajjahtu wajhiya. Dia bilang enggak ada di kitab hadis. Ini kan sama, kalau niatnya benar pembohongan publik. Jadi kesimpulan yang ini boleh, yang mau langsung wajah tuh pun boleh. Mangga, yang enggak boleh itu yang enggak punya wajah. Ini wajah tuh boleh, wajah tuh boleh, yang enggak boleh itu yang enggak punya wajah. Apa namanya? Pocong. Jadi wajah tuh boleh, ini wajah tuh juga boleh. Ini wajah tuh wajhiya lillati fataras Hanifan. Kita ditambahin lagi Hanifah, dalam kitabnya Hanifah. Kalau kita ditambah Hanifah muslimah wa ma ana minal musyrikin. Awas kebalik. Biasanya kebalik, muslimin, nanti belakangnya musyrikin, bahaya. Nah, musyrikin la syarika lahu. Mau yang riwayat lain boleh, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, riwayat Imam Bukhari boleh. Mana sajalah. Ya, toh ini hukumnya sunnah. Tidak pun kita enggak baca istiftah, boleh kok, tetap sah saja. Langsung Allahu Akbar. Cuma Allahu Akbar kemarin disunahkan gerakan dengan lisan itu berbarengan. Tujuannya agar tidak ada gerakan yang sepi daripada zikir kepada Allah. Paham? Allahu Akbar. Barnya selesai, gerakannya selesai. Ketika tidak berbarengan dalam mazhab Syafi'i dihukumi makruh. Allahu Akbar. Barnya selesai, ininya baru sampai telinga. Allahu Akbar. Tuh. Jadi dari telinga ke sininya nggak ada
Zikir. Makanya makruh. Ada yang begini, Allah angkat dulu. Allahu Akbar, udah ditaruh baru Allahu Akbar. Itu pun sama makruh. Yang sunnah Allahu Akbar. Sampai telinga kemarin, jangan kelewat soleh. Allahu Akbar. Di atas, terlalu soleh itu. Enggak ada. Apalagi diputar, jangan. Allahu Akbar. Ya. Baik, kemudian kemarin bismillah sudah. Bismillah boleh yang jahar, boleh dikeraskan, boleh dipelankan. Cuman berhubung kita Indonesia berada alias madhab Syafi'i, berarti bismillahnya jahar, dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kemudian nanti ketika kita baca Fatihah berhenti di an'amta alaihim, maka di situ hukumnya boleh tapi makruh. Hurujan min khilafi man aujabah. Karena kita keluar dari pendapat ulama yang mewajibkan bahwa itu bukan wakaf tapi tapi ayat. Dalam kaidah ushul fikih, al-khuruj minal khilaf mustahabbun. Keluar dari silang pendapat para ulama ini hukumnya sunnah. Maka kalau kita napasnya kuat, siratal ladzina an'amta alaihim ghairi, langsung. Enggak usah berhenti. Kalau berhenti pun boleh, tapi makruh. Dari tadi makruh terus ya. Jadi kita selesai salat itu dapat titel tangkulak makruh. Bentar-bentar makruh, bentar-bentar banyak. Ya, salat-salat kita yang perlu diperbaiki, bukan salah, perlu diperbaiki. Saya nggak bilang salah salat kita, diperbaiki saja, di-upgrade. Asalnya lemot, kemudian jadi kuat. Insyaallah, mudah-mudahan tambah yakin beribadah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kita harus beribadah ke Allah sampai mati. Cuman keibadahnya ini harus didasari dengan landasan ilmu. Ya, ilmunya yang langsung memiliki sanad kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ruku. Ruku ini sunnahnya dari baginda Rasul cuma sampai di kalimat Subhana Rabbiyal Azim. Sampai segitu saja. Wa qala ashabuna, kemudian Imam Nawawi berkomentar dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, wa yusannu ziyadati lafdhi wa bihamdi. Maka disunahkan menambahkan kalimat wa bihamdi. Itulah yang kita pakai sampai saat ini. Kalau ruku bacanya gimana? Subhana Rabbiyal Azim. Pakai wa bihamdi enggak? Pakai. Yang enggak pakai pun benar. Kenapa benar? Toh ini hukumnya sunnah. Sunnah itu boleh bebas Pak anta bil khiyar, gak usah dijadikan silang pendapat, apalagi sampai perpecahan umat, apalagi ngomong sesat bid'ah, wah ini keliru. Ingat ayat Allah, alaihissallahu bi ahkamil. Tugas kita ibadah. Maka ada dua pendapat ulama antara Imam Abi Hasan Asyadzili dengan Sahibur Ratib Al-Haddad, jauh jarak waktunya. Syekh Abi Hasan Asyadzili punya murid Syekh Ahmad Al-Mursi. Syekh Ahmad Al-Mursi punya murid Syekh Athaillah As-Sakandari, pengarang karya monumental bernama Al-Hikam, karya Syekh Athaillah. Banyak kalimat-kalimat bijak. Kata-kata bijak itu awalnya bukan dari Mario Teguh, awalnya dari Syekh Athaillah As-Sakandari, ulama abad ke-8 Hijriah. Itu dia yang bikinnya, bukan kitanya. Saya jarang piknik ke kitab-kitab ulama. Nah, Syekh Ahmad Abi Hasan Asyadzili, beliau ini selalu melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Adapun diterima atau tidaknya itu urusan Allah. Salat, ketawa dia, habis salat ketawa, alhamdulillah saya sudah melaksanakan perintah Allah. Kata muridnya, "Mama, Syekh, kenapa Anda tidak berpikir apakah salat Anda akan Allah terima?" Enggak ada urusan buat saya. Tugas saya cuma ibadah. Adapun terima atau enggaknya urusan Allah. Aman, no comment. Cukup share and like, no comment. Nah, ini pendapat Imam Abi Hasan Asyadzili. Adapun Sahibur Ratib lain lagi. Di sinilah kita harus pintar-pintar, tergantung pola pikirnya masing-masing. Kata Syekh Abi Hasan Asyadzili begitu. Tapi kalau Sahibur Ratib beres salat dia menangis merenung. Ya Rabb, apakah akan kau terima ibadahku, terutama salatku? Aku selalu mengatakan inna sholati
wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil, sesungguhnya salatku, wa nusuki semua ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku lillahi rabbil, untukmu ya Allah rabbil alamin. Kalau kita kan salat boro-boro ingat ke situ. Apalagi salatnya pas gedor rumah, assalamualaikum yang nagih hutang. Boro-boro khusyuk. Yang ada inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Kadang-kadang ada yang apa sih namanya? Latah. Inna sholati, ada motor racing, bung, bukan wa nusuki, wa susuki. Bahaya ini akibat latah. Jadi kehusuan kita hilang memang. Jadi untuk khusyuk, untung ada ulama fikih yang mengatakan khusyuk kita benar dari sisi rukun salat. Gerakan salat benar itu pun sudah khusyuk menurut pandangan ilmu fikih. Boleh. Jadi kita beres salat merenung boleh, ya Allah salatku diterima atau enggak. Tapi kalau kita puting sekarang, jujur, yang hadir di sini beres salat pernah menangis mengingat salat selesai diterima atau enggak ya? Nah? Udah amat lah, yang jelas saya udah sholat kan gitu. Berarti kita ngambil torekat Imam Abi Hasan As-Sadil Sajjuli. Imam Jalaluddin Ar-Rumi, ulama ahli tasawuf, ketika beliau mendekati sakaratul maut, semua muridnya menangis. Kata Syekh Jalaluddin Ar-Rumi, kenapa kalian menangis? Kau tidak ridho aku dicabut atau dipanggil oleh kekasihku? Jangan pernah kau menangis, joget, bergembiralah kalian, karena aku akan bertemu dengan kekasih. Di kita ada nggak yang menghadapi sakaratul maut yang berjoget atau ketawa-ketawa, ada nggak? Berarti bukan muridnya Jalaluddin Ar-Rumi ya. Jalaluddin Ar-Rumi itu joget, senang, alhamdulillah. Ila liqa'il mahbub, karena sudah akan bertemu dengan orang yang dicintai, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini makanya kita usahakan biar sholat bisa khusyuk. Caranya ila mahali sujud. Cuma tadi sudah disinggung juga sama DKM, kalau kita berjamaah pasti khusyuk. Karena berkah berjamaah itu sekian banyak orang yang sholat, kalau kita nggak khusyuk, ada di sebelah kanan kita khusyuk. Khusyuk sampai ya Allah. Ditanya habis sholat, Anda khusyuk? Enggak. Kenapa? Gajian saya belum keluar, Pak. Enggak. Ada yang salah satu yang sholat khusyuk, maka kita include satu paket. Maka kita termasuk orang yang khusyuk, dan kemudian kita mendapatkan sanjungan dari Allah berkah khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Kita enggak khusyuk, imamnya khusyuk, kita ke bawah. Imamnya enggak khusyuk, makmumnya enggak khusyuk, cuman barisannya rapi. Nah, nanti disinggung merapatkan barisan ini enggak harus nempelin kaki. Nanti diperkuat lagi. Ya. Ada yang lurus barisannya. Ini menjadikan nilai plus untuk kekhusyuan. Jadi semuanya terbawa khusyuk. Maka disunahkan kepada imam sebelum mulai salat, sau sufufakum. Rusu sufufakum fa'tadilu fa inna taswiyata sufuf min tamami salat. Rapatkan barisan. Luruskan barisan. Ya, merapatkan luruskan barisan salah satu daripada keutamaan salat. Loh. Kalau kita nggak ngerti sau, kalau di Arab cuma sau aja, sau, bilangnya cau. Kalau di Arab Saudi nggak pakai sufu bagum, sau, begitu saja, luruskan. Itu. Imamnya gaul, mantan punya salon, bukan sau tapi rebonding, begitu. Tergantung imamnya. Kalau imamnya gaul pasti bahasanya rebonding. Yang jelas maknanya sama, buat meluruskan, gak usah komen. Rebonding barisan, berarti tujuannya maksudnya diluruskan salon. Ada bacaan rebonding, berarti yang keriting dilurusin. Paham? Gak pernah gaul ke salon sih ya. Maknanya sama, nggak usah dipermasalahkan. Yang penting tujuannya sama. Yang jelas Islam tetap bersatu, solid, kuat. Gitu. Nah, kemudian sesudah bangkit dari rakaat kedua dalam salat subuh, maka dalam mazhab Syafi'i disunahkan untuk membaca kunut. Kunut ini pun disunahkan di pertengahan kedua
sholat tarawih, yaitu malam 16. Malam 15 pertengahan awal, malam 16 pertengahan kedua. Disunahkan membaca kunut. Kita lakukan, alhamdulillah. Ya nggak pun nggak masalah. Tapi nanti sesuai lokasi. Nah dalam kunut, kita bahas kita yang ngamalin nih. Dalam kunut, hati-hati. Ulama Syafi'i terbagi 3. Ada yang mensunahkan mengangkat tangan dan mensunahkan mengusap wajah. Yang pertama, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Nanti sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa salam. Ada yang enggak pakai wa barak? Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Diusap. Boleh. Itu pun dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Mu'adzab. Boleh ngangkat tangan, selesainya langsung berdoa mengusap. Pendapat kedua, tidak disunahkan mengangkat tangan, tidak sunah juga mengusap wajah. Begini berarti kan. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Aman, bisa diamalin untuk orang yang kesiangan sholat subuhnya jam 8 kodok. Kata temennya, weh duha, padahal pakai kunut. Nah, dukun ini namanya duha kunut. Tapi kunutnya nggak ketahuan kan, karena memang nggak ngangkat tangan. Toh ada pendapat ulama yang memperbolehkan tidak mengangkat. Jadi perbedaan pendapat bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk diamalkan bahwa ini. Maka ada hadis sahih riwayat Imam Muslim pakai umat ya. Ikhtilafu ulama'i ummati rahmah. Tapi kalau memang ikhtilafu ummati rahmat, itu hadisnya maudhu. Tidak ada hadis dari Rasulnya ikhtilafu ummah rahmah, tidak ada. Tapi yang ada ikhtilafu ulama'i ummati, pakai kalimat ulama. Itu ada hadisnya. Jadi perbedaan pendapat para ulama itu menjadikan rahmat buat umat-umatnya baginda Rasulullah. Anda mau kemana? Boleh. Ke sini boleh, ke sana. Kan enak. Tapi kalau kita mau ngamalin tergantung situasi di wilayah kita, ya. Kalau biasa diangkat ya angkat. Jangan mentang-mentang oh boleh, nggak bisa, tapi ngikutin agar mereka ini nggak bingung, nggak yang orang awam. Saat itu pun ada yang menanyakan, ya Allah, dari dulu saya pakai ini wajah tuh, kena mendengar ustadz itu, apakah saya ini tidak diterima sholatnya selama ini? Nah ini keliru kan? Padahal memang itu hukumnya sunnah. Padahal nggak pakai ini pun nggak masalah tadi. Yang saya nggak boleh itu yang nggak pakai wajah. Bahaya itu, nggak ada wajahnya bahaya. Masalah kunut pun sama. Pendapat ketiga, ya, pendapat ketiga yang sering kita amalkan, sunnah mengangkat tangan dan tidak sunnah mengusap wajah. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Allah langsung turun, nggak ngusap wajah. Nah saya yakin di sini ngamalin yang pendapat ketiga, betul? Kalaupun ada yang ngusap wajah, jangan aneh. Diusap, wah ISIS nih. Ya, padahal pendapatnya ada. Berhubung kita nggak tahu, akhirnya nyalain orang. Kalau ini kan enak. Paham? Maksud saya paham? Baik. Kemudian di dalam kunut, maka di sini dalam mazhab Syafi'i ini, saya bicara mazhab Syafi'i. Ya, sunnah dijaharkan, sunnah dipelankan, dikeraskan untuk si imam, dipelankan bagi sholat yang sendiri, tidak berjamaah. Kita berbicara wa in qulna bi jahri, kita bicarakan yang mengeraskan kunut. Mengeraskan kunut ini ya terbagi 2 pendapat ulama. Ada yang dikeraskan bacaan imam ini sampai full bacaan kunut. Wa yu'minul makmum cuma membaca amin saja. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqdi. Dibaca terus sama imam sampai boleh. Pendapat yang kedua, jaharnya imam, kerasnya imam membaca kunut sampai di 5 kalimat doa.
Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Sesudah itu maka baca kunut masing-masing, alias imam baca, makmum baca, karena sesudah itu doa sanaun. Oh, wala ya'isu man ay wala yadillu ma wala tabarak rabbana wa ta'ala tabarak rabbana wa ta'ala lakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, itu bacanya masing. Dan saya yakin di sini pasti mengamalkan pendapat yang kedua. Imam sampai ke kalimat yang kelima, nanti kesananya fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, itu bacanya makmum baca, imam baca. Paham? Tapi kalau ada imam yang bacanya sampai selesai, boleh. Oh, masih mazhab Syafi'i. Cuman pendapat yang pertama, boleh. Nanti kita lagi sholat di Tasik atau di Cianjur atau di Depok atau di Kuningan. Loh, kok imamnya kok baca kunutnya sampai selesai sih? Kalau di saya sih cuma sampai 5 saja. Oh, kita kan nggak aneh lagi sekarang udah tahu alham. Terus kunut. Ketika membaca kunut, litahsili talabil khair, untuk menghasilkan hal-hal yang baik, maka Al-Imam Nawawi kemudian dikutip dalam Imam Baijuri dalam Hasyiah Baijuri, maka tangannya ini telapak tangan dalam menghadap ke langit begini. Ketika untuk menolak hal-hal yang jelek, disunahkan dibalikkan telapak tangan. Bukan kunut saja, doa pun disunahkan. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, dibalikin. Oh, pantas. Kenapa yang kunut kadang-kadang dibalikin? Berdoa tuh begini, bukan dibalikin harusnya. Ternyata sunnah. Jala itu kan batna kafaih nahwas sama. Jadi telapak dalam telapak tangan ini menghadap langit begini. Wa ja'ala dhuhrahuma, nanti jadikan nahwas sama ketika lidab isyarri, buat menolak kejelekan. Contoh nih, ya Allah, semoga saya bisa kawin lagi, ya Allah, bisa istri kedua, amin. Kemudian ya Allah, mudah-mudahan istri saya nggak tahu, balikin begini. Paham? Karena ini doa yang jelek, balikin. Kalau nggak doa, contoh. Kok serius amat kayak mau ngamalin sih? Ini contoh. Ini contoh. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman. 2. Tawallana fiman wa barik lana fima wa qina bi rahmatika. Wa qina Allah. Jagalah kami, jauhi kami ya Allah. Tuh, balikin tuh, wa qina bi rahmatika syarra ma. Begitu wa qina bi rahmatika, ada yang nambahin bi rahmatika. Kalau yang pakai bi rahmatika itu pendapat Imam Syamsul Ramli, ditambah bi rahmatika. Adapun Ibnu Hajar tidak. Wa qina syarra ma qadait, mangga. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, mangga. Islam mah enak aja sih sebenarnya. Mangga aja, boleh saja. Ya. Qina bi rahmatika syarra ma qadait. Pak RW pakai bi rahmatika enggak? Oke. Iya, bagus. Sebagai bagus, gak ada yang jelek kok. Orang lagi sholat masa jelek. Ya, semua sholat itu Qina bi rahmatika syarra ma qadait. Baik, apalagi yang berkaitan dengan kunut nanti artinya. Baik, khawatir saya lupa. Di dalam kitab I'anatul Talibin, ketika kita akan melakukan kunut tetapi lupa, ingat ini ketika kita akan meluncur sujud. Saya praktekkan. Kalau posisi lebih dekat ke sujud, lanjutkan. Nanti sebelum salam disunahkan sujud sahwi, karena kita meninggalkan sunat ab'ad dalam sholat. Menurut mazhab Syafi'i sunat sujud sahwi. Tapi kalau kita ingat gerakannya ini atau posisi kita masih dekat ke berdiri, maka balik lagi kunut. Baik, praktek. Sami Allahu liman hamidah. Lupa enggak kunut pas mau begini? Dalam hati, lah kunut, balik lagi. Nah, kalau begini kira-kira lebih dekat ke berdiri, tegak, atau ke sujud? Balik lagi. Tapi kalau sudah begini, nggak kunut, nggak usah balik lagi. Kalaupun balik lagi, tetap sunat sujud sahwi. Paham? Yang dimaksud oleh saya saham? Ini suatu kejadian, maklum subuh, udah sare, ngantuk. Belum kunut, balik lagi. Kenapa? Masih dekat ke berdiri. Masih dekat?
Ini jarang yang kita paham, ini sering kejadian, tapi kita nggak tahu nih posisinya harus gimana, balik lagi atau lanjut. Karena pernah kejadian nggak kayak gitu? Saya yakin pasti pernah ngalamin ya, pernah ngalamin. Tapi kalau sholat berjamaah sih enggak. Kalau berjamaah enggak. Kalaupun nanti imamnya lupa, nggak baca kunut, maka si makmum disunahkan mengingatkan. Mengingatkannya laki-laki baca subhanallah. Kalau perempuan tepuk. Beda laki perempuan. Makanya laki sholatnya satu jengkal. Posisi kaki. Kalau perempuan rapat. Maka laki dengan perempuan beda. Ya. Maka disunahkan baca subhanallah. Awas jangan imam lupa nggak baca kunut, imamnya makmumnya bukan baca subhanallah, cuma ngingetin kun batal ini. Udah tahu imamnya penakut, di depannya ada orang mati yang baru, imam nanti langsung kabur, disangkanya kunti. Padahal makmum ngingetin ini untuk kun, jangan kun. Maksud makmum baik, ngingetin imam nggak baca kunut, hati-hati. Makanya harus dengan ilmu. Kalau imam lupa ngingetin dengan baik. Jadi kalau kita lupa nggak baca kunut, posisi sudah mendekati ke sujud, lanjut. Kalaupun kita nanti sebelum salam, maka disunahkan sujud. Kemudian ketika kita tidak kunut, sebelum salam kita tidak sujud sahwi, itu pun sah salatnya. Salat nggak masalah. Assalamualaikum. Ya, seperti yang sudah saya bahas kemarin terkait dengan imamnya lupa. Lupanya tingkat dewa. Kelewatan lupanya. Pernah saya bahas juga di satu kampung Ciawi. Nggak bakal saya sebutin kampung apa, pokoknya di Ciawi. Ada kiai nanya ke saya. Kejadiannya udah 3 tahun yang lalu. Saya kemarin sholat Jumat, bertemu dengan saya malam Senin. Imamnya ini lupa. Bangkit menuju rakaat kedua, tidak membaca Fatihah. Langsung baca halataka hadisul ghasyiyah. Makmum semua subhanallah. Terus saja baca. Sampai selesainya sholat, assalamualaikum, subhanallah lagi. Sampai baca beres, ilahilas, tulil firdausi ahla. Tetap. Ini teman saya ini yang kiai, dicolek nih imam. Mam, kenapa tadi rakaat kedua enggak baca Fatihah? Kata si imam dengan merasa tidak bersalah, kenapa lu enggak ngingetin gua tadi? Ya Allah, kata si imam. Woi, satu masjid ini baca subha, kayaknya hutangnya gede, istrinya lagi ngadat, itu saya yakin. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah harus diulang sholat Jumatnya? Diulangnya ini, apakah harus dengan khutbahnya atau cukup mengulang sholatnya saja? Karena khutbah dengan sholat ini include satu paket. Baik, paham yang maksud di sini? Tapi saya mungkin kok bisa kejadian gitu ya. Saya sampai searching cari tahadusan biniam di kitab-kitab, gimana nyarinya? Saya pikir kayaknya nggak bakal ada deh. Kok seperti ini amat ya kejadiannya? Ternyata memang ada. Ya, Imam Khatib Asy-Syiribini dalam kitab Mughnil Muhtaj mengatakan sama terbagi 2 pendapat. Islam memang luar biasa. Harus diulang sholat dengan mengulang khutbahnya. Pendapat yang kedua, sudah diulang saja sholatnya tanpa khutbah. Luar biasa. Terserah kan? Pernah nggak dengar kejadian kayak gitu? Pernah, dari saya barusan. Kan saya bilang pernah nggak dengar kejadian seperti? Pernah, kapan? Barus? Ini asli, ini kisah nyata ini. Tapi menurut kita kayaknya ini kok, wah ini setting, nggak benar kejadian. Ini luar biasa. Makanya imam pun wajar, namanya manusia ada lupanya. Jadi wajar ketika imam lupa nggak baca kunut. Jadi ingetinnya gimana Pak RW? Subha, jangan bilang kun bisa kabur nih makmum imam. Imamnya penakut, disangkanya kunti.
pocong. Nah itu, ya. Jadi kunut ini memang luas. Kunut itu doa. Awalnya nanti kan panjang nanti, ya ada kunut nazilah. Kalau madhab Hambali, kunut nazilah ini disunahkan di setiap sholat. Sholat duhur pakai kunut nazilah. Di kita ada dikutip oleh Syahibur Ratib dalam Syarah Ratib Haddad, Allahumma ighfir lana ya Ghaffar warhamna ya Rahim, Allahumma ighfirna shalal zalimin mu'tadin wal fasikin wal hasidin bima syi'ta ajilan ghaira ajil fi lutfi wa afiyah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahirabbil. Terserahlah ya redaksinya mau seperti apa, yang jelas mendoakan baik untuk orang muslim, kemudian menolak musibah kepada orang Islam. Allahumma ansurna ikhwanana fi Palestin wa Iraq wa Syam. Silahkan apa saja redaksinya, yang jelas kunut itu mendoakan, tidak harus Allahumma hdina fiman hadait. Tapi yang lebih utama dari Rasul kita pakai Allahumma hdina fiman hadait sampai selesai, baru kita tambahkan kunut yang lain. Paham? Jadi sambil menyelam minum Fanta, enak. Jadi dari Rasul ke kena, yang lainnya pun kena. Baik, Isya jam berapa? Hah? Lewat 7. Baik, itu. Jadi sampai di kunut dulu. Ya, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Nanti mohon maaf juga Pak DKM, boleh kepada jamaah sekalian, kalaupun memang ada request atau pertanyaan, boleh dipersiapkan pertanyaannya, nanti ditaruh di sini. Mungkin kalau ada waktu saya jawab, kalau enggak di minggu berikutnya. Enggak, ya. Silakan nanti ada sesi tanya jawab. Insyaallah mudah-mudahan Allah memberikan futuh terhadap saya bisa menjawab pertanyaan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak DKM tadi.